Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sore hari yang memang sudah sore ya. Ini pukul 17 sore. Saya ini seringkali membuat video itu di jam-jam akhir ya, karena satu dan lain hal tentu kalau siang hari, pagi hari tentu fokus pada masalah yang berkaitan dengan perawatan tanaman, bagaimana mencari solusi-solusi manakala dijumpai masalah-masalah yang ada di lapangan. Tentu itu kita lakukan dari pagi hingga petang, hampir petang hari seperti ini ya. Apa yang ingin saya bagi pada sore hari ini sahabat, di depan saya ini kelihatan ya, bibitnya ini kelihatan hijau-hijau, seger-seger ya. Dan apa yang kita lakukan bertahun-tahun itu dengan hanya mengandalkan apa ya istilahnya ya, limbah ya, dari limbah-limbah dari kotoran ya, dari kotoran kambing terutama yang kita lakukan bertahun-tahun itu untuk melakukan baik itu pemupukan ya terutama, dan itu kita efisiensi dari segi apa prosentase ya, apa yang kita berikan ke tanaman ini mencapai 95% itu produknya berasal dari kotoran kambing ya, untuk menjadikan tanaman ini kelihatan seger-seger seperti ini ya, baik itu media maupun pupuk lanjutan. Nah, itu yang ingin saya bahas pada sore hari ini. Sahabat bisa melihat bukti nyatanya ya, secara kelihatan kasat mata, secara visual bisa dilihat tanaman ini ya, kelihatan wilayah seger-segernya, batang-batangnya, cabangnya, pembentukan warna daunnya. Ini sangat kelihatan manakala kalau kita itu biasa main melihat tanaman itu bisa dilihat ya. Jadi kalau tanaman itu sehat, cukup gizinya itu hanya bisa dilihat itu dari warna daunnya saja seperti ini ya. Kalau warna daunnya bagus, seger, mengkilap-mengkilap seperti ini tanda bahwa tanaman ini cukup gizi, cukup air tentunya, dan tentu dengan media-media tanam yang sudah kita sampaikan di video-video yang lalu ya, dengan media yang bagus, dengan media yang baik, dan tentu dengan perawatan yang intensif pula ya. Dan kita ini secara bertahun-tahun sahabat ya, hampir 12-an tahun ini, apa yang sudah kita aplikasi itu ya itu saja ya. Ada orang bilang oh ini lebih baik, ini lebih bagus, ini lebih ini. Kita nggak tergoyahkan ya. Saya alhamdulillah sebelum pembibitan itu, kalau boleh cerita sedikit sahabat, memang ini sawah-sawah ini dulu saya tanami berbagai macam ada cabai, ada tomat, ada timun, dan jenis-jenis sayuran yang lain ya. Dan itu bertahun-tahun kita sudah mengaplikasi itu ke tanaman-tanaman seperti itu, kemudian kita aplikasikan ke tanaman-tanaman khususnya bibit buah alpukat ini ya. Dan hasilnya tetap ya luar biasa. Jadi alhamdulillah selama konsisten 12 tahun ini saya menekuni dengan hanya mengandalkan pupuk yang berasal dari kotoran kambing, dan saya tak tergoyahkan ya. Kalau misal oh ini lebih bagus, ini lebih bagus, saya enggak ya. Saya tetap pakai fokus kepada kotoran kambing itu saja. Nah, bagaimana kita bisa membuat dari sisa, bukan sisa ya, dari kotoran kambing itu kita jadikan pupuk yang berkualitas ya. Pupuk yang benar-benar bisa merubah tanaman yang awalnya biasa-biasa saja menjadi hal yang luar biasa. Tidak hanya pada tanaman yang bersifat vegetatif atau pertumbuhan, tetapi pupuk ini bisa kita aplikasi kepada pohon yang sedang berbuah seperti ini. Ini jenisnya yellow ya, bisa dilihat warna buahnya ini kuning, warna daunnya juga kekuningan, dan warna batangnya juga kuning ya. Ini benar-benar berasal dari yellow yang asli. Karena kemarin juga ada yang menanyakan, Pak ini kok katanya yellow, tingginya sudah 2 meter, harganya sekian gitu, bener enggak? Nah saya lihat ya, cap dari batangnya saja sudah enggak bener ya. Jadi masih banyak ya, kalau boleh saya menyampaikan kepada sahabat, orang-orang yang hanya ya mencari keuntungan sesaat dengan mengatakan ini jenisnya ini, tetapi kenyataannya bukan. Nah ini banyak ya. Jadi sahabat semua harus memastikan diri, benar-benar melihat poin per poin, atau artinya kalau saya biasa memberikan tutorial seperti ini ya, sahabat semua bisa menelusuri ya, dari masing-masing video yang saya sampaikan itu harus nyambung gitu loh ya. Kalau besok ngomongnya apa, sekarang ngomongnya apa, ya benar-benar harus ditelusuri. Agar apa? Agar sahabat semua ketika mengeluarkan biaya, mengeluarkan dana tidak ketipu ya. Jadi lihat juga
Di sebelah sini juga ada aligator yang kita pupuk dengan pupuk yang sama ya. Aligator 2 biji. Ini sudah mendekati tua ya sahabat ya. Luar biasa lah, mantap. Artinya apa yang kita sampaikan itu memang ada wujudnya ya. Dan kita bisa dicek ya, 24 jam kali 1 tahun atau 365 hari, monggo silahkan. Bener nggak apa yang saya sampaikan ini, hanya pupuknya hanya itu saja dari tahun ke tahun ya. Dan itu yang selalu kita kuatkan. Kalau bicara media di sini sahabat, saya bongkar-bongkaran saja. Ini ya, kalau ketika media ini misal ini sudah turun ya, kan ini pasti ya, kalau sudah tambah waktu, tambah hari, tambah bulan, media ini akan susut. Ketika susut itulah kita bongkar yang lapisan atas itu, kita keluarkan, kemudian kita tambahkan lagi kotoran kambing juga. Dan untuk pupuk susulan 10 hari sekali atau kadang kita ini 7 hari sekali, kita hanya pakai kotoran kambing sahabat. Saya bisa menunjukkan bagaimana mengolah POC ini menjadi pupuk yang baik, pupuk yang berkualitas, dan ini sudah kita uji. Jadi apapun ya sahabat yang kita sampaikan ini sudah kita lakukan dulu, hasilnya bagaimana baru kita sampaikan, bukan masih katanya. Jadi kalau proses POC ini nggak ribet, nggak bulat ya, nggak harus rebus air atau yang seperti apa. Nah, ini mudah sekali ya. Yang penting apa, kita sediakan wadahnya, kita cari kotoran kambingnya, ya sudah selesai urusannya. Nah, saya memberikan 2 catatan penting. Kalau pupuk kandang atau dari kotoran kambing itu sudah difermentasi sahabat, itu langsung ya. Jadi kalau saya biasa pakai itu pupuk kotoran kambing itu sudah kita fermentasi, kemudian kita giling jadi halus ya. Kemudian kita masukkan drum. Drum ini sahabat kapasitasnya 200 liter ya. Kita isi ini 25 kilo sampai 30 kilo ya. Artinya 1 karung itu range-nya antara 25 sampai 30 kilo ya. Kita masukkan ke sini, kemudian kita tambahkan air hingga penuh, sehingga kapasitas airnya menjadi 200 liter air. Bagaimana pembagian pertanamannya? Saya pakai acuan, biasanya saya pakai ini saja ya. Ini kalau di gayung ya, ini gayung, atau kalau di Blitar itu namanya jebor ya. Kalau orang Jawa itu sering menyebutnya jebor ya. Jadi kalau ada orang yang hanya bicara banyak tanpa ada bukti, itu sama dengan jebor ya. Ini ya, nah, seperti ini ya, jebor. Bagaimana cara mengaplikasinya? Kembali lagi kepada tadi, setelah ini kita masukkan bagaimana Pak? Ini ada 2 hal yang saya catat kemarin. Kalau sudah difermentasi sahabat, ini sekali kita tambahkan air langsung kita bagi pertanaman nggak apa-apa. Bagaimana kalau pupuknya ternyata belum kita fermentasi Pak? Ini cukup tinggal ditambahkan satu drum ini ya. Ini kita cuma rebus gula merah itu setengah kilo cukup lah ya. Gula merah itu bisa gula aren, bisa gula Jawa, itu yang bagus. Kemudian campurkan ke sini ya. Kemudian bisa kita tambahkan produk-produk yang ada di pasaran lah ya. Itu 1 liter ini biasanya satu gini ini ya. Bisa saya sebut, mungkin bisa pakai E4 atau yang sejenisnya ya. Bagaimana setelah itu diamkan sehari semalam minimal, semakin lama semakin bagus. Artinya mikroba yang baik untuk pertumbuhan tanaman, untuk kesuburan media tanamnya, nah itu bisa lebih banyak, sehingga ketika kita aplikasikan nanti juga akan berefek kepada tanaman itu juga lebih cepat ya. Kalau ini karena pupuknya ini sudah kita fermentasi, sudah kita giling, ini langsung ya. Jadi 25 kilo atau sampai 30 kilo itu airnya 200 liter. Kemudian kita bagi pertanaman ini kalau planter bag biasanya saya kasih segini nih, 1 gayung ini atau 1 liter ya. Bagaimana kalau polybagnya lebih kecil ya, tentu kita kira-kira saja. Misalnya seperti ini ya, kita kira-kira saja. Ini sampai meluber begitu saja ya. Nah ini sahabat, kita berikan 10 hari sekali lah. Sebetulnya yang paling ideal atau yang paling pas itu kalau kita pakainya itu organik seperti ini sahabat, itu seminggu sekali ya. Tetapi karena medianya tanaman ini sudah kita cukupi dari segi kotoran kambingnya, dari segi sekamnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman ini, maka pemberiannya itu kita lakukan biasanya 10 hari sekali. Itu pun hasilnya bisa sahabat lihat ya, ijo royo-royo sahabat. Nah ini bukan katanya lagi ya, atau hanya bersifat prinsipil saja ya.
Nah, tanamannya seperti ini ya. Jadi kalau satu planter B ini kapasitas 45 liter ini biasanya kita kasih satu gayung ya, 10 hari sekali, dan sahabat bisa melihat hasil nyatanya ya. Karena kita ini 95% ya sahabat, dari segi pencampuran media itu juga mayoritas kita pakai kotoran kambing ya. Prosentasenya seperti itu. Untuk pemupukan pun 95% kita memakai kotoran kambing yang kita lakukan pencenceman ya di Jawa itu, atau kita lakukan perendaman sehari semalam, kemudian besoknya baru kita aplikasikan seperti yang saya videokan tadi. Sahabat bisa melihat juga di sebelah sini, ini yang masih kecil-kecil ini, sahabat bisa melihat ya pertumbuhannya bagaimana. Nah, rata bagus ya. Sekali lagi ini sudah kita aplikasi bertahun-tahun, bukan kita lakukan terus ini riset-riset atau apa ya. Dan ini hasil nyatanya ya sahabat ya, bisa melihat sahabat ya, ini alpukat jenis khas ya ini. Dan semua ya tanaman-tanaman di sini itu kita aplikasi ya, baik yang sedang berbuah, baik yang masih dalam fase-fase pertumbuhan seperti ini, kita pakai pupuknya sama saja, kita pakai yang itu saja ya. Itu mungkin ini ya apa yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.